Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Didongani asini rohani Tuhan Yesus ma akka nabadia. Saudara-saudara, ungkapan syukur dan harapan ketika kita menyampaikan satu pesan yang sangat berharga demi kebaikan kita atau orang lain. Jika pesan yang kita sampaikan diindahkan dan dilaksanakan, ini merupakan suatu kebahagiaan tertentu buat kita. Sama halnya dengan Rasul Yohanes yang menjadi saksi mata dan penerima wahyu dari Yesus Kristus, memberikan jaminan bagi mereka yang memilih untuk menuruti semua firman-Nya yang terdapat dalam kitab Wahyu. Seperti di Wahyu pasal 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Kasih karunia merupakan pertolongan bagi mereka yang tidak pantas menerimanya. Dan inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya, memberikan pengampunan bagi kita umat manusia yang tidak pantas untuk diampuni, dan menyelamatkan manusia yang tidak layak untuk diselamatkan. Kasih karunia merupakan sebuah kabar penting dalam pemberitaan Injil, termasuk kabar atau berita atas wahyu yang disampaikan Tuhan melalui Yohanes di Pulau Patmos pada saat itu. Kabar atau berita ini harus tersampaikan sebelum penggenapan janji-janji Tuhan tentang akhir zaman. Namun sebelum ini terjadi, yakni penggenapan apa yang diarahkan atau diwahyukan kepada Yohanes, setiap orang percaya harus berbahagia atas kasih karunia yang dilakukan Tuhan Yesus, dan ini harus tetap disyukuri, dan harapan agar setiap orang percaya tetap setia memeliharanya sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara, kembali kepada kasih karunia. Kasih karunia digambarkan sebagai kasih karunia Bapa kepada kita, seperti perumpamaan tentang anak yang hilang yang tertulis dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Kita tahu apa yang dilakukan oleh anak yang paling bungsu. Sudah sangat keterlaluan. Ia meminta harta warisan ketika ayahnya masih hidup, kemudian menghabiskannya dengan berpoya-poya. Setelah seluruhnya habis, ia pun hidup melarat
sangat melarat sampai terpaksa ia makan sisa ampas makanan babi. Ia pun kemudian menyesal, lalu ia menyadari keadaannya sambil berkata, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Ia tahu bahwa ia berdosa. Ia menjadi seorang upahan saja, ia sudah beruntung. Lalu ia memutuskan untuk kembali kepada bapaknya. Ternyata kedatangannya itu sudah ditunggu-tunggu oleh sang ayah. Apa yang dilakukan sang ayah? Ia tidak hanya sekedar menanti hingga anaknya sampai. Ia berlari menyambut anaknya. Sang ayah menyiapkan jubah terbaik dan juga mempersiapkan sebuah pesta besar. Inilah sebuah gambaran kasih karunia. Kasih yang sebenarnya tidak layak kita terima, tetapi diberikan oleh Tuhan karena Dia sungguh mengasihi kita. Kasih karunia yang kita terima dari Tuhan berarti suatu kemurahan yang besar. Kita tidak layak, namun tetap dikasihi. Kita yang hidup dalam banyak dosa, kekurangan, akan tetapi Dia mengampuni. Kita lemah dan kadang tidak berdaya lagi, namun Dia tetap menopang kita. Kita tidak ada apa-apanya di hadapannya, akan tetapi kita dianggapnya berharga. Oleh karena itu, saudara-saudara, bersyukurlah dan berbahagia atas kasih karunia yang masih tetap kita terima. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di sorga atas anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang menghantarkan hidup kami sampai dengan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas pagi hari yang Tuhan karuniakan bagi kami. Biarlah kiranya di dalam menjalani hidup kami, Tuhan berkenan memberkati kami. Dan sebelum kami melakukan aktivitas kami satu hari ini, kami telah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kami, agar kami ditopang dengan kekuatan firman Tuhan untuk menjalani hari-hari hidup kami. Bapa yang di sorga, firman Tuhan mengingatkan kami bahwa kasih karunia dari Tuhan yang menaungi kami, yang menyertai kami, itu menjadi satu jaminan bagi kami Tuhan. Kami kadang penuh dengan dosa, banyak kekurangan kami. Kami di dalam kelemahan dan tidak berdaya dalam kehidupan kami. Namun Tuhan memberikan kasih karunia, memberikan pengampunan atas dosa kami, memberikan kekuatan di saat kami mengalami banyak tantangan dalam hidup kami, dan memberi kami Tuhan jaminan
bahwa untuk selamanya kasih karunia Tuhan dapat kami terima dalam hidup kami. Namun Tuhan mengingatkan kami supaya kami memelihara, menjaga, mensyukuri kasih karunia yang Tuhan berikan pada kami. Biarlah kami tetap setia memelihara firman Tuhan dan kami tetap berjalan di jalan Tuhan. Berkatilah firman-Mu Tuhan tinggal dalam hidup kami. Berkati kami satu hari ini dalam keluarga kami, pekerjaan kami. Berkati juga anak-anak kami dimanapun berada pada saat ini. Dan kami akan mengakhiri Tuhan tahun 2022 ini. Dan tidak lama lagi, bila Tuhan hantarkan kami di tahun yang baru nanti 2023. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai hidup kami sepanjang masa. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah kami dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipasu-pasu debatao Sai diramoti debata